Halo telur-telur, balik lagi nih di channel Aditya Gustiawan. Gimana nih kabar kalian? Masih kuat puasa kan? Nah, buat kalian nih yang baru tahu channel ini, jangan lupa di subscribe dulu lur. Oke, biar aku tuh semangat bikin konten baru. Ya, kali ini aku nggak bakalan bahas tentang sejarah, nggak bakalan bahas tentang misteri. Kali ini aku lebih ke opini gitu lur. Ya, nggak aja ini cuman sekedar pembahasan ringan, bukan pembahasan yang berat. Opininya pun juga kan ya opini-opini receh gitu lur. Jadi kalian jangan terlalu anggap serius ya. Nah, jadi yang mau aku bahas ini lur, gimana kalau Tuban itu menjadi ibu kota negara? Kira-kira pantas nggak ya? Memenuhi syarat apa enggak? Terus ya imbasnya itu bakalan kayak gimana kalau misalnya Tuban itu menjadi ibu kota negara lur? Nah, di konten ini tuh aku bikin range dari angka 0 sampai 100. Kira-kira seberapa memenuhi syarat sih Tuban ini? Dapat nilai berapa sih? Nah, ini tuh sekedar pendapatku aja ya. Nggak tahu kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, nanti tulis di kolom komentar, oke? Sebelum kita mulai menganalisa kira-kira Tuban itu cocok apa enggak jadi ibu kota negara, nah kita bahas dulu nih apa keuntungan dan kerugian kalau misalnya satu kota itu menjadi ibu kota negara. Ya, segala sesuatu kan pasti ada untung dan ruginya kan lur. Nah, dari segi keuntungannya apa aja? Yang pertama, daerah tersebut itu otomatis jadi sangat eksis. Bukan hanya eksis di dalam negeri ya, bahkan di kancah internasional. Secara kalau misalnya negara Amerika Serikat mengenal Indonesia, contohnya ibu kota negaranya itu di Tuban, kan nggak mungkin Brazil itu menganggap ibu kota negara Indonesia itu Bojonegoro, kan beda sendiri loh. Jadi otomatis satu dunia itu bakalan mengenal kota tersebut sebagai satu ibu kota negara. Ya kayak sekarang lah, kan ibu kota negara kita tuh Jakarta. Hampir seluruh dunia itu mengenal Jakarta lor. Terus yang kedua, bakal banyak banget lapangan pekerjaan yang dibuka. Otomatis perputaran ekonomi di satu daerah itu akan lebih maju daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Kecuali dalam konteks ini tuh bakal kayak Amerika Serikat lor. Jadi pembagian antara pusat perekonomian, pusat hiburan, dan pusat pemerintahan. Nah, kalau itu kan bakalan beda lagi ceritanya. Kemudian yang ketiga, jika satu daerah itu menjadi ibu kota negara lor, otomatis dari segi pemberdayaan manusianya pun bakalan lebih diperhatikan. Baik dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dan dari aspek kelayakan hidup. Kemudian yang keempat, satu daerah ibu kota itu pasti bakalan terdapat pembangunan fisik dan infrastruktur yang lebih bagus lor. Ya, entah bakalan dibangun jalan tol, dibangun jalan-jalan yang mungkin lebih bagus, dibangun juga mungkin bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain lur. Yang mungkin bakalan menjadi salah satu kota yang memiliki fasilitas yang terlengkap di Indonesia. Kemudian yang kelima, kota tersebut akan memegang peran yang terpenting dalam suatu negara. Otomatis ya bakalan banyak orang-orang penting yang akan memasuki kota tersebut. Nah, sekarang kerugiannya apa nih? Yang pertama, bakalan banyak pendatang, dan ini bakalan berimbas ke warga lokal yang ada di sana. Dan ya, warga lokal pun juga nggak selalu bakalan survive bersaing dengan orang-orang pendatang ini lor. Kemudian yang kedua, walaupun di segi keuntungan tadi itu bakalan banyak lapangan pekerjaan yang dibuka nih lor, tapi apakah warga lokalnya itu bisa bersaing? Bisa berkesempatan untuk bekerja di sana? Secara nanti untuk saingannya itu nggak hanya pendatang-pendatang yang di dalam negeri, dari luar negeri pun juga bakalan berdatangan lur. Secara ini adalah ibu kota negara. Nah, mending dipikir baik-baik. Kemudian yang ketiga, dengan menjadikannya satu kota itu menjadi ibu kota negara, otomatis penduduk yang berdatangan kan banyak tuh, dan akan menimbulkan masalah baru dalam hal lingkungan, alias limbah rumah tangga pun juga semakin banyak. Dan permasalahan kebersihan itu akan menjadi suatu permasalahan baru yang akan terjadi di ibu kota baru ini. Kecuali jika memang udah disiapin sistem pengelolaan sampah yang bagus dan penerapan sistem-sistem yang mungkin ketat kayak gitu loh untuk warga-warganya. Keempat, jika satu daerah itu menjadi ibu kota negara, otomatis segala permasalahan dalam negeri itu akan terpusat di kota ini. Ya, tidak menutup kemungkinan bakalan ada gejolak-gejolak yang berskala nasional akan ada di kota ini lor. Nah, itu tadi keuntungan dan kerugian satu daerah menjadi ibu kota negara. Kalau masih ada masukan dari kalian atau sumbangsi pemikiran dari kalian, silahkan tulis lagi di kolom komentar. Oke, jangan bosan-bosan.
Nah, sekarang kita bahas nih, kriterianya apa sih satu daerah itu bisa menjadi ibu kota negara. Nah, ini aku jelasin nih menurut Bappenas. Yang pertama, harus berada di tengah Indonesia. Yang kedua, harus memiliki lahan yang luas yang dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, yaitu terbebas dari bencana alam, terutama untuk gempa bumi yang susah untuk diprediksi. Yang keempat, dekat dengan kota-kota yang udah eksis atau yang udah berkembang sebelumnya. Yang kelima, memiliki kondisi sosial dan politik yang stabil. Yang keenam adalah masalah keamanan dan pertahanan yang bagus. Nah, kita bahas syaratnya satu persatu, oke? Yang pertama, berada di tengah-tengah Indonesia. Kriteria ini penting untuk pemerataan pembangunan, kemudahan distribusi dan birokrasi, dan agar lebih adil lur. Jadi kalau ada pembangunan, ada sesuatu itu tidak terpusat atau tersentralisasi di Indonesia bagian barat aja. Nah, sekarang gimana nih kalau Tuban? Kalau kita analisa dari peta Indonesia, Tuban itu letaknya hampir di tengah-tengah Indonesia. Dan kalau kita tarik garis lurus ke utara, Tuban ini hampir sejajar dengan Palangkaraya atau kota yang sebelumnya pernah diusulkan oleh Bung Karno menjadi satu ibu kota negara. Nah, kelebihan Tuban daripada kota-kota yang di Kalimantan, Tuban ini memiliki akses maritim yang lebih bagus daripada Pulau Kalimantan. Soalnya di beberapa kota yang sempat diusulkan menjadi ibu kota negara, yaitu Sepaku dan Palangkaraya, itu letaknya di tengah-tengah pedalaman. Otomatis dari akses ke lautan atau akses maritimnya itu kalah dengan Tuban yang letaknya itu di pinggir laut. Dan akses laut ini bisa mengkoneksikan Tuban ke berbagai pulau di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, seperti antar Pulau Jawa, dan ke Pulau Kalimantan, ke pulau-pulau yang di Maluku, ke pulau-pulau yang di Bali, dan ke Pulau Sulawesi. Karena sebenarnya lokasi Tuban itu bisa terbilang sangat strategis. Nah, sekarang kekurangannya Tuban di poin ini apa? Tuban ini letaknya itu nggak pas di Indonesia tengah banget. Ya, hampir-hampir ke tengah gitulah. Masih kalah dengan kota-kota yang di Kalimantan tadi. Kemudian dari segi zona waktu, Tuban ini masih masuknya itu waktu Indonesia Barat. Sedangkan Palangkaraya dan Sepaku itu udah masuk di wilayah Indonesia bagian tengah. Kalau dari 0 sampai 10, aku kasih nilai Tuban itu 7 lur. Gimana menurut kalian? Kalian di sini juga ikutan hitung-hitungan ya, biar aku juga tahu bagaimana pendapat kalian seputar Tuban kalau menjadi ibu kota negara. Nanti hasilnya tulis di kolom komentar. Oke? Yang kedua adalah memiliki lahan yang luas yang dikuasai oleh pemerintah. Kriteria ini penting untuk mempermudah pembebasan lahan, karena jujur sebenarnya untuk masalah pembangunan apapun itu yang paling susah adalah membebaskan lahan. Kemudian karena lahan ini tuh udah dikuasai pemerintah, otomatis budget yang dikeluarkan oleh negara itu tuh lebih sedikit lur. Nah, gimana nih kalau Tuban? Di wilayah Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenuh, sebelum dibeli oleh Pertamina dan PLTU, Tuban ini memiliki lahan yang luas yang dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang nama kerennya itu adalah Wood Center. Atau kalau lidah orang-orang sana itu bilangnya tanah-tanah itu namanya lokasi. Yang luasnya itu bukan main-main lur, yaitu 429 hektar. Wow, itu bisa menjadi satu kota loh lur. Nah, sekarang kalau Tuban gimana? Karena sekarang itu lahan-lahan yang aku sebutin tadi udah dibeli oleh Pertamina dan PLTU, otomatis lahan pemerintah yang ada di Tuban itu sekarang semakin sedikit dan semakin minim lur. Dan syarat ini menjadi satu poin kelemahan Tuban untuk menjadi satu ibu kota negara. Dan dari 0 sampai 10, Tuban pada poin ini tuh aku kasih nilai 2, karena lahannya Tuban yang dikuasai pemerintah itu semakin minim. Yang ketiga yaitu minim terjadinya bencana alam. Pentingnya kriteria ini yaitu karena peran ibu kota negara itu sangat vital, otomatis jika terjadi bencana akan menimbulkan permasalahan keamanan dalam suatu negara. Dan karena peran kota ini adalah ibu kota negara,
Nah, jika terjadi bencana alam, otomatis satu negara itu bisa lumpuh lur, dan harus direnovasi secepat mungkin. Yang sekiranya jika terjadi kerusakan, negara akan mengeluarkan budget yang besar pula. Nah, gimana nih kalau Tuban? Kalau kita lihat dari aspek bencana gempa bumi, kota Tuban ini bisa terbilang daerah yang cukup minim terjadinya gempa bumi. Karena Tuban itu tidak berada di zona lempeng tektonik atau zona subduksi dan memiliki lapisan tanah yang padat sehingga lebih tahan terhadap goncangan. Nah, kalian kalau ingat peristiwa gempa bumi yang sempat mengguncang Tuban dengan skala 6 skala Richter, maka itu adalah menjadi satu fenomena yang menarik karena epicentrum gempanya itu ada di Tuban. Tapi Tuban itu nggak kerasa ada guncangan apapun, dan justru kota-kota yang berada ribuan kilometer dari Tuban itu yang merasakan gempa. Dan menurut opiniku pribadi nih, karena lapisan tanah yang ada di Tuban itu sangat padat, dia lebih tahan dengan goncangan daripada daerah-daerah yang tanahnya itu lebih labil. Ibarat kayak bola biliar nih lur. Kalau kalian jajarin panjang dan kalian dorong atau kalian sodok di bola yang terdekat, nah bola yang terdekat itu kan goncangannya nggak terlalu kenceng, dan bola yang berada di ujung itu yang akan berlari kenceng, alias yang terdapat goncangan paling besar. Ya itu analoginya sih, analogi menurut aku sendiri. Nah, gimana kalau menurut kalian seputar gempa yang pernah terjadi di Tuban? Selain itu, karakteristik dari pantai utara itu memiliki ombak yang relatif bersahabat daripada di pantai-pantai selatan Jawa. Terus kalau untuk bencana banjir bandang, Tuban ini terbilang daerah yang cukup minim terdapat sungai-sungai besar. Palingan ya ada Sungai Bengawan Solo, salah satu sungai besar yang ada di Pulau Jawa. Itu pun juga mengaliri di daerah pinggiran-pinggiran Kabupaten Tuban yang dijadikan patokan perbatasan Kabupaten Tuban dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Dan yang aku sebutin tadi itu kelebihan Tuban dari segi bencana alam yang alhamdulillah bisa terbilang cukup aman ya. Yang bukan berarti kalian itu terus tidak waspada. Kalian harus tetap waspada karena yang namanya bencana itu nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, dari segi kekurangannya itu apa? Kekurangan Tuban dalam hal ini adalah karena ya itu tadi, karena Tuban itu jarang ada bencana, otomatis riset-riset maupun analisa itu cukup minim seputar Tuban. Yang kita nggak tahu barangkali itu ada potensi bencana besar yang ada di Tuban. Nah, dari aspek keamanan Tuban terhadap bencana alam nih, dari 0 sampai 10 aku kasih nilai 9. Kriteria keempat yaitu dekat dengan kota-kota yang sudah eksis atau yang sudah berkembang. Kenapa kriteria ini penting? Tentunya untuk menyambung roda perekonomian dan menjadi pendongkrak perkembangan di ibu kota baru, baik itu perusahaan-perusahaan, kemudahan investasi, dan lain-lain. Selain itu akan menjadi penyokong aksesibilitas dengan fasilitas dan pembangunan di kota-kota yang sudah eksis, misal kayak bandara, pelabuhan, jalan tol, yang sangat mudah untuk disambungkan ke ibu kota yang baru ini. Kebayangkan? Nah, gimana nih kalau Tuban? Tuban ini dekat dengan dua ibu kota provinsi yang sudah berkembang dengan sangat bagus. Tuban ke ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya itu memiliki jarak sekitar 103,4 km, atau kalau perjalanan darat bisa ditempuh dengan waktu 2 jam 39 menit. Dan Tuban ke ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang itu memiliki jarak sekitar 215,6 km, atau kalau dengan perjalanan darat bisa ditempuh dengan 4 jam 26 menit. Kelebihannya, Tuban dibandingkan dengan kota-kota yang di Kalimantan yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru itu disokong oleh kota-kota yang sudah eksis, tapi tidak semaju dengan dua kota yang di dekat Kabupaten Tuban, yaitu Surabaya dan Semarang. Apalagi Surabaya itu menjadi kota nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Selain itu, kota-kota penyokong di sekitaran Tuban itu memiliki infrastruktur yang lebih bagus daripada kota-kota yang di Kalimantan. Ya, bukan banding-bandingin sih, tapi ini hanya sekedar analisa secara objektif aja lur. Sedangkan kekurangannya apa? Jika kita bandingkan dengan Sepaku yang ada di Kalimantan Timur, itu bisa dibilang lebih dekat dengan dua kota penyokong yaitu Samarinda
Samarinda dan Balikpapan, di mana jarak Sepaku ke Balikpapan itu hanya 79,7 km lur. Dan dari Sepaku ke ibu kota Kalimantan Timur yaitu Samarinda itu memiliki jarak hanya sekitar 116,3 km. Yang pastinya kota-kota penyokong ini tuh lebih dekat dibandingkan dengan kota-kota penyokong untuk Kabupaten Tuban. Plus kekurangannya dari kota Tuban ini apa? Yaitu belum memiliki bandara dan stasiun yang untuk memudahkan aksesibilitas Tuban ke kota Surabaya atau Tuban ke kota Semarang. Ya sekedar masukan kecil aja nih kepada Bapak Bupati Tuban, yang nggak hanya dihubungkan oleh jalan raya aja lur, melainkan Tuban ini bisa terkoneksi dengan kota-kota yang lain melalui moda transportasi yang lain, semisal kayak kereta api, sehingga Tuban itu perlu ada stasiun kereta api. Nah untuk pelabuhan agar bisa terkoneksi melalui jalur laut, syukur-syukur kalau ada bandara kan bisa terhubungkan juga oleh mode pesawat terbang. Tentunya suatu daerah itu sangat potensial untuk dibangun bandara jika aspek pariwisatanya itu tuh sangat maju. Ya contohnya aja nih Kabupaten Banyuwangi yang pernah aku pelajari juga. Nah bupatinya itu menggenjot banget aspek pariwisatanya sehingga potensial untuk dibangun bandara yang ada di sana. Nah, tugas kalian nih para duta wisata Tuban untuk lebih memperkenalkan pariwisata yang ada di Tuban. Selain itu, kalian juga harus lebih memahami tentang historis Tuban. Oke, sekedar masukan aja nih tugas buat kalian. Dari kriteria ini, dari 0 sampai 10, aku kasih poin untuk Tuban itu 7. Yang kelima adalah kondisi sosial dan politik yang stabil. Kriteria ini penting banget lur, yang untuk meminimalisasi konflik lokal yang berpotensi akan mempengaruhi stabilitas negara. Dengan kondisi suatu daerah yang lebih kondusif, otomatis urusan negara pun juga akan menjadi lebih lancar lur. Gimana nih kalau Tuban? Kalau kita kaji dari segi masalah historis, Tuban itu pernah memegang peran penting yaitu menjadi pelabuhan internasional yang menjadi portal masuk berbagai bangsa dari berbagai nagari. Dan makanya selain suku Jawa ada banyak etnis-etnis lain yang menghuni Tuban, kayak etnis Arab, etnis Tiongkok juga. Nah karena dari dulu etnis-etnis itu udah menghuni Tuban, otomatis orang-orang Tuban itu udah terbiasa hidup secara bertoleransi lur, atau spirit of harmony. Tetap pesan buat kita adalah jaga toleransi ya lur. Orang Tuban itu harus bisa bertoleransi. Oke, dan salah satu kelebihan dari Tuban adalah termasuk kota yang jarang terjadi konflik masyarakat. Tapi nggak terlepas dari berbagai macam kekurangan yang meliputi sejarah dari Tuban itu sendiri. Yang tercatat pernah terjadi 2 konflik seputar politik di Tuban, yaitu kerusuhan besar Pilkada Tuban tahun 2006, dan ini yang mungkin susah untuk dilupakan warga Tuban, yang mengakibatkan hangusnya pendopo Tuban saat itu. Selain itu bisa terbilang kurang kondusif dari masalah pembebasan lahan Pertamina. Dan kalau ini sih memang ya ini aku kembaliin ke masyarakat juga ya, karena ini menyangkut masalah kehidupan masyarakat kecil di sekitaran wilayah Pertamina itu. Dan satu catatan permasalahan etnis di Tuban yaitu konflik patung raksasa di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban yang cukup disorot oleh media nasional. Dan dari 0 sampai 10 aku memberikan nilai untuk Tuban itu 6 dari aspek stabilitas kondisi sosial dan politik. Kemudian yang keenam yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Kriteria ini penting untuk melindungi ibu kota negara dari serangan negara lain. Tentunya untuk syarat yang satu ini berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu harus berada di tengah-tengah Indonesia. Gimana nih kalau Tuban? Nah, kembali lagi dari aspek historis, Tuban itu terkenal memiliki armada laut dan pertahanan yang sangat kuat di masa lalu, baik itu dari Kerajaan Kahuripan, Singosari, dan Mojopahit. Selain itu, Tuban memiliki aspek geopolitik yang bagus, yaitu letak strategis dari Kabupaten Tuban ini menyambungkan pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera,
Pulau Bangka Belitung, Pulau Madura, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan lain-lainnya. Dan kelebihan Tuban ini apa? Yang pertama, Tuban ini berada hampir di tengah-tengah Indonesia, cukup memenuhi syarat yang pertama tadi. Yang kedua, daripada Sepaku yang berada di Kalimantan, Tuban ini lebih menjangkau pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Selain itu, adanya historis, Tuban itu pernah menjadi pelabuhan internasional selama ratusan tahun, sehingga posisi Tuban ini tuh cukup teruji dan trusted. Nah, kekurangannya ini apa? Celah-celah jalur laut yang berada di sekitaran Tuban itu perlu diperketat lagi, lur. Yang bisa memungkinkan negara-negara tetangga itu bisa menerobos ke wilayah kota Tuban ini. Nah, dari 0 sampai 10, Tuban mendapatkan nilai 9 untuk syarat ini. Nah, itu tadi analisa menurutku berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang udah ditetapkan oleh Bappenas. Jadi kalau di total keseluruhan nih, dari 0 sampai 100, poin Tuban adalah 66. Masih oke lah ya, masih di atas 50. Yang menurut aku poin itu tuh terbilang masih cukup bagus lah ya, daripada Jakarta yang sekarang itu udah dibilang tidak memenuhi syarat dari 6 kriteria tersebut. Dan gimana menurut kalian? Apakah ada masukan lain? Apakah kalian setuju Tuban menjadi ibu kota negara? Layak atau tidak? Berapa poin kalian? Silahkan komentar di bawah. Terlepas dari setuju apa tidak nih, ya ini tuh sekedar kayak iseng-iseng berhadiah aja, jangan terlalu dianggap serius. Oke lur. Dan sekian video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian informasi ini tuh bermanfaat, jangan lupa dibagikan atau di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.